Hai Bun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ya di channel Uma Zaid dan Zabib. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah klik video Uma. Salam kenal yang baru bergabung dari Uma Zaid dan Zabib, seorang ibu rumah tangga yang tinggal di rantau di Solo Selatan, Sumatera Barat. Uma mempunyai dua orang anak yang bernama Zaid dan Zabib. Gimana nih kabar bunda dan teman-teman hari ini? Semoga selalu sehat, semoga selalu dalam lindungan Allah. Allah permudah segala urusannya. Buat teman-teman yang hari ini lagi punya hutang, semoga Allah mampukan untuk melunasinya. Dan buat teman-teman yang hari ini kurang sehat, semoga Allah berikan kesehatan kembali. Amin, Allahumma amin. Syah, kegiatan Uma hari ini lagi teman-teman. Hari ini Uma mau berbagi tips gimana caranya kita ngebersihin panci yang udah gosong bagian belakangnya ya teman-teman. Nah, jadi di sini tuh panci ini tuh Uma udah pakai udah lama banget teman-teman. Ini tuh peninggalan dari almarhumah mama. Udah lebih 10 tahun kayaknya ya. Karena ini tuh udah lama banget beliau pakai, dan kalau Uma makainya baru 2 tahun ini teman-teman. Cuman memang waktu Uma pakai itu posisinya udah gosong juga sih ya. Tapi nggak terlalu segosong ini. Nah, Uma pakai karena Uma sering pakai ini buat masak air. Nah, lama-lama tambah gosong banget deh kayak gini ya teman-teman. Jadi tanpa perlu nunggu lama-lama lagi, mari kita coba bersihin si panci gosong Uma ini ya teman-teman. Teman-teman yang punya panci gosong juga di rumahnya, teman-teman wajib nih nonton video Uma sampai selesai biar kita sama-sama tahu gimana cara Uma ngebersihinnya. Oke, jadi Uma pakai bahan yang murah meriah banget teman-teman, mudah didapatkan dan harganya juga murah. Apa itu Uma? Yang pertama, Uma cuman pakai soda kue teman-teman. Soda kue itu harganya di warung Uma beli 1.000 satu bungkus ya. Jadi Uma beli 5 bungkus, itu harganya 5.000. Kemudian Uma pakai garam. Garam ini opsional ya teman-teman, boleh ada boleh enggak juga. Tapi kalau memang teman-teman mau pakai garam boleh banget. Garam pun kayaknya nggak perlu beli ya teman-teman, pasti garam ada ya di rumah kita. Kemudian selanjutnya bahannya adalah Uma pakai cuka makan ya teman-teman. Itu satu botol Uma beli 2.500. Selanjutnya si tisu itu kayaknya bisa nggak bisa iya ya teman-teman. Cuman Uma pakai di sini karena biar dia lebih meresap aja gitu teman-teman. Kalau teman-teman mau pakai tisu boleh juga. Kalau teman-teman mau nggak mau pakai tisu, maksud Uma, boleh juga. Jadi total modal yang Uma keluarin buat ngebersihin panci gosong ini itu 9.500. Murah ya teman-teman, nggak sampai 10.000. Mudah-mudahan Uma bisa ngebersihin si panci gosong Uma ini. Doakan ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke cara ngebersihinnya. Pertama-tama tadi Uma taburin dulu soda kue, garam, terus cuka juga ke atas panci gosong Uma ini. Ini kita ngebersihinnya bagian belakangnya dulu ya teman-teman, bagian pantatnya. Dan tadi itu Uma diamin 5-7 menit. Setelah itu kalau udah didemin gitu ya teman-teman, lanjut kita gosok-gosok pakai gosokan piring yang bahannya aluminium. Nah, di sini perlu kita pakai yang permukaannya kasar ya teman-teman buat ngebersihinnya atau buat menggosok si panci kita ini. Dan teman-teman tadi udah lihat ya hasilnya. Alhamdulillah bagian pantat panci Uma ini udah bersih. Sekarang Uma mau lanjut ke bagian sini ya teman-teman, bagian pinggirannya. Nah, lakukan cara yang sama juga dengan cara yang di awal tadi. Ini Uma ratakan dulu ya soda kue sama garamnya, terus Uma tutupin tisu dan lanjut Uma taburin si soda kue. Kembali kita tunggu 5-7 menit. Nah, ini udah mulai meresap ya teman-teman. Uma tunggu bentar. Setelah itu nanti langsung Uma gosok lagi si panci Uma yang udah gosong ini. Nah, kayaknya ini tuh bakalan pakai tenaga yang agak besar ya teman-teman, karena bagian pinggirannya itu gosongannya tebel banget teman-teman, beda ya sama di bagian pantatnya tadi. Kalau di bagian pantatnya itu nggak terlalu gosong, dan alhamdulillah itu cara ngebersihnya lebih mudah. Nah, mari kita lihat deh teman-teman, kira-kira Uma bakalan berhasil atau enggak ini. Bantu doa ya teman-teman. Semoga Uma berhasil ngebersihinnya. Nah, sembari Uma di sini ngebersihin si panci gosong Uma ini, Uma di sini juga mau berbagi sedikit tips ya teman-teman. Tips bagaimana cara mengelola keuangan. 5 tips bagaimana cara kita mengelola keuangan. Oke, kita lanjut ke cara yang pertama. Cara yang pertama adalah jangan libatkan perasaan. Jangan libatkan perasaan. Teman-teman, uang adalah angka, uang adalah benda mati. Bener ya? Sama-sama tahu ya teman-teman, sama-sama kita setuju ya. Jadi kita jangan terlalu melibatkan perasaan kita. Ketika kita nggak ada uang, jangan terlalu sedih. Ketika kita punya banyak uang, jangan terlalu senang. Bahkan kita jadi sombong, nauzubillah ya teman-teman.
Nah, konsep sedih ini biasanya wajar ya teman-teman, manusiawi. Ketika kita nggak ada uang kita sedih itu wajar. Tapi kita sebagai umat muslim, kalau kita lagi sedih, ya udah teman-teman, kita cerita ke Allah, kita curhat ke Allah. Ya Allah, hari ini lagi nggak ada uang, ya Allah, hari ini lagi begini. Kita punya Allah ya teman-teman, maka beban kita itu terasa akan ringan banget teman-teman kalau kita curhatnya ke Allah. Jadi gitu ya, kita sikapnya jangan terlalu yang berlebihan, karena memang dalam Islam itu sesuatu yang berlebihan gak boleh ya teman-teman. Maka ketika tidak ada yang berlebihan dalam perasaan kita, maka kita akan biasa saja dan kita akan lebih mudah mengatur keuangan tersebut teman-teman. Yang kedua, rencanakan keuangan. Nah, rencanakan keuangan ini sama konsepnya dengan budgeting ya teman-teman. Teman-teman udah pada tahu ya apa maksud budgeting, tujuannya untuk apa. Nah, tujuannya seperti yang Oma sampaikan juga, tujuannya supaya kita tahu arah. Dan teman-teman sepertinya udah banyak juga ya bikin video budgeting sekarang, udah tahu juga gimana cara budgeting. Nah, jadi Uma juga punya temen ini, beberapa orang yang sering bikin video budgeting. Ada, Uma gak sebut semuanya teman-teman, cuma Uma bilang beberapa aja. Itu ada Bunda Nova Arata, ada Mam Iwi Daily, ada Mam Gita Diari, ada Mam Rofika Majid, dan banyak lainnya teman-teman. Nanti kalau teman-teman mau lihat tuh ya video-video teman-teman Uma tadi, boleh banget itu di searching aja di YouTube ya, dicari aja namanya. Itu beliau tuh sering banget bikin video budgeting, dan menurut Uma itu bagus banget sih teman-teman cara bikin budgeting mereka. Nah, jadi bikin budgeting itu perlu banget supaya kita tahu gimana kita ngatur keuangan kita, kemana pergi uang kita dalam 1 bulan. Nah, bisa budgeting itu bisa 1 bulan, bisa juga 1 minggu, tergantung teman-teman ya. Kemudian sesuatu yang perlu rencana itu bakalan lebih teratur gitu teman-teman, dibandingkan dengan seseorang atau kita yang mengeluarkan uang itu tidak pakai rencana. Itu bakalan amburadul gitu ya teman-teman kalau kita nggak ada rencana keuangan kita. Lanjut kita ke cara yang ketiga, pisahkan uang kita. Cara yang ketiga adalah pisahkan uang. Ketika kita nih contohnya ya teman-teman punya usaha, atau teman-teman yang punya gaji deh dalam 1 bulan misalnya. Nah, teman-teman tuh wajib tuh pisahkan mana uangnya itu untuk kebutuhan hidup, mana yang uangnya untuk ini, untuk kewajiban, untuk ini dan segala macamnya. Nah, apalagi nih buat teman-teman yang punya bisnis, punya usaha misalnya. Itu tuh wajib banget teman-teman. Teman-teman pisahkan mana uangnya buat balik modal lagi, mana yang buat mana yang keuntungan. Nah, keuntungan ini kan bisa dipakai buat kebutuhan kita ya, kebutuhan hidup. Nah, modal ini jangan sampai dicampur teman-teman. Tujuannya apa? Supaya bisnis kita bakalan lancar, usaha kita lancar, dan teman-teman yang punya gaji supaya uangnya itu teratur. Jadi kita bisa lebih mudah mengatur uang kita gitu teman-teman. Kemudian cara yang keempat, catat pengeluaran. Catat setiap pengeluaran yang ada di rumah tangga kita. Tujuannya apa? Tujuannya kita supaya tahu berapa pengeluaran kita, supaya kita lebih mudah juga untuk mengatur uang ini. Kembali lagi ya teman-teman ya, tujuannya tadi yaitu kita harus tahu gimana cara mengelolanya. Nah, ketika kita punya catatan pengeluaran, maka di sana nanti kita akan lebih mudah teman-teman. Kita akan lebih tahu, oh dalam sebulan ini ternyata aku ngeluarin uang segini. Oh ternyata dalam 1 minggu ini aku ngeluarin uang segini. Oh ternyata dalam 1 hari ini aku ngeluarin uang segini. Nah, itu penting banget ya teman-teman. Kita wajib punya catatan pengeluaran. Kayak orang contohnya kerja aja deh ya teman-teman di kantor. Pasti kita punya catatan pengeluaran juga kan ya. Misal kita seorang bendahara, kita harus punya catatan pengeluaran juga buat kita laporkan ke kantor kita. Nah, sama seperti dengan itu ya teman-teman. Kita anggap aja nih kita lagi kerja di rumah tangga kita. Nah, kita harus punya nih teman-teman catatan pengeluaran. Lanjut ke cara yang terakhir, ini yang paling penting nih teman-teman, yaitu evaluasi. Wajib banget kita evaluasi. Percuma aja kita catat, percuma aja kita pisahkan uangnya, percuma aja kita catat pengeluarannya kalau kita nggak evaluasi teman-teman. Jadi wajib banget di akhir itu kita evaluasi. Tujuannya apa? Supaya lebih baik lagi ke depannya gitu ya teman-teman. Supaya kita tahu ternyata dalam sebulan ini aku ngabisin uang segini loh. Nah, berarti bulan kedepannya aku harus pandai-pandai nih. Misalnya boncos nih, berarti misalnya boncos di jajan nih, berarti bulan besok aku harus kurangi jajanku. Nah, seperti itu ya teman-teman, contoh sedikitnya, contoh singkatnya. Jadi kita wajib banget punya evaluasi dalam dalam catatan keuangan kita atau mengelola keuangan kita. Itu sedikit tips dari Uma ya teman-teman. Sekalipun kita punya hutang nih seperti Uma ini, kita juga wajib ya teman-teman, kita
tahu gimana cara kita mengelola keuangan kita. Semoga tips Uma ini bermanfaat, terutama buat diri Uma sendiri ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke video Uma. Di sini tadi Uma udah selesai ya ngebersihinnya. Teman-teman lihat ya, ini hasilnya. Ini tuh Uma lagi gosok pakai pisau ya teman-teman, atau ngebersihinnya pakai pisau. Ini tuh udah bagian terakhir sebenarnya teman-teman. Tadi itu udah Uma rebus juga pakai air, karena tadi itu setelah Uma bersihin pakai soda kue, pakai cuka gitu ya teman-teman, ternyata nggak berhasil tadi bagian pinggir ini, kurang berhasil gitu teman-teman. Akhirnya Uma putuskan untuk rebus air, terus Uma campurin si soda kue dalam airnya, Uma tunggu sampai airnya mendidih. Nah, setelah itu lanjut di sini Uma gosok-gosok pakai si pisau atau dibersihin pakai pisau. Nah, alhamdulillah ya teman-teman, udah mulai kelihatan ya hasilnya nih. Oke teman-teman, semoga apa yang Uma kerjakan ini, apa yang Uma sharing ini dapat bermanfaat ya buat teman-teman semuanya, terutama buat Uma ini. Alhamdulillah ya teman-teman, panci gosong Uma udah mulai kelihatan bersih lagi. Mudah-mudahan almarhumah mama di sana senang ya teman-teman ngelihat anaknya udah pandai nih, atau udah ngerawat gitu ya teman-teman panci beliau yang beliau tinggalkan. Oke, lanjut sekarang tahapan yang selanjutnya, ini tahapan terakhir ya teman-teman. Kita bersihkan pakai air dingin, terus kita sabun pakai sabun cuci piring. Nah, ini Uma segini dulu ngebersihinnya. Ini tuh udah siang teman-teman. Ternyata Dedek Zabib udah mulai ngerecokin Uma, mungkin ya udah ngantuk ya. Jadi sampai di sini dulu ya teman-teman Uma ngebersihinnya. Nah, ini dia perbedaannya teman-teman. Ini sebelum Uma bersihkan, tuh gosong banget kayak teman-teman tuh kelihatan. Nah, gimana hasilnya Uma? Alhamdulillah teman-teman, sekarang udah mulai bersih, meskipun gak kinclong, gak glowing seperti baru, tapi alhamdulillah Uma seneng banget. Semoga sedikit video yang Uma sharing hari ini bermanfaat. Tadi Uma juga udah berbagi sedikit tips gimana cara mengelola keuangan. Semoga bermanfaat juga teman-teman. Insya Allah kita jumpa lagi di video Uma selanjutnya. Jika video ini bermanfaat, boleh banget teman-teman bantu share di tab komunitasnya. Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah subscribe. Yang belum subscribe, bantu ya teman-teman di subscribe channel Uma. Terima kasih. Insya Allah kita jumpa lagi di video Uma selanjutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.